Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Dukumihi, Kecamatan Wulawejelu, Kabupaten Sumba Timur. Video kali ini membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Berikut, guru harus bisa memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tadi, maka guru akan memilah motivasi diri apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada diri murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internalnya di dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Seorang guru yang baik seharusnya memiliki posisi kontrol seorang guru menjadi seorang manajer. Posisi guru sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang berikut yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Selanjutnya yang kelima, yaitu segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan tiga materi yang sudah dipelajari yaitu 1.1 filosofi KHD, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, sedangkan 1.3 visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan sifatnya menuntun bukan menuntut. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Diwujudkan dengan membuat prakasa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep di dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering tidak hadir di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan
Setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang lebih penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah. Agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun.